Berita Ahok tidak pernah membosankan, ditulis oleh Manuel dari sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rasanya bisa dikatakan bahwa Ahok adalah tokoh sentral dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Namanya mulai menanjak saat ia menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendampingi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, Joko Widodo. Awal-awal karir politiknya diwarnai dengan perseteruan dengan Haji Lulung yang disebut-sebut sebagai orang penting di daerah Tanah Abang, anggota DPRD DKI Jakarta yang aktif pada saat itu. Perseteruan yang menarik perhatian rakyat Jakarta adalah polemik tentang UPS yang salah ketik jadi USP. Perseteruan antara Lulung dan Ahok ini menjadi semakin meningkat panas saat Ahok ingin menertibkan preman-preman yang ada di Tanah Abang yang menguasai PKL-PKL yang membuat kemacetan parah di daerah sekitar sana. Amarah yang menggelegar membuat orang ini disukai warga yang saat itu muak dengan segala sopan santun yang palsu. Namanya semakin mencuat setelah Joko Widodo ditarik dari kursi gubernur karena mendapatkan panggilan Ibu Pertiwi. Mantan wali kota Solo itu melepaskan jabatan gubernurnya demi sebuah Pilpres 2014 melawan Prabowo Subianto yang saat itu menjadi calon tunggal. Nama Ahok lagi-lagi membawa polemik. Isu sara tentang kafir yang menjadi pemimpin DKI Jakarta dimunculkan lagi. Bahkan FPI sampai membuat gubernur tandingan yang saya pun tidak ingat lagi namanya siapa. Ahok menjadi gubernur melepaskan Pemprov DKI Jakarta dari zona nyaman. E-budgeting yang dicanangkan di era Jokowi dilanjutkan dengan baik. Singkat cerita, ia harus dihabisi oleh para pendukung Anies yang radikal itu dengan isu yang tidak berubah sejak 2014 yang menyerang Jokowi juga Ahok. Isu PKI, Cina, kafir dan sebagainya menghantam kedua orang ini. Ahok pun akhirnya harus tumbang di Pilkada 2017. Ia dipenjara, sudah kalah dipenjara pula. Namun ia meninggalkan warisan yang tidak pernah hilang termakan oleh waktu. Ia meninggalkan berbagai hasil kerja di DKI Jakarta, baik dari sistem sampai infrastruktur. E-budgeting makan Anies, infrastruktur Transjakarta sampai dengan simpang susun Semanggi juga menjadi sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa, masih bisa dilihat sampai sekarang. Di Makobrimob, orang ini bersemedi, merenung, berdiam diri dan melakukan segala retrospek atas masa lalu. Orang yang maju harus bisa belajar dari masa lalu. Akhirnya pasca dibebaskannya Ahok, ia menjalankan tugasnya sebagai manusia yang bebas. Mungkin karir politiknya sudah mati, tapi karir bisnisnya moncer. Tidak ada yang bisa mematikan karir bisnis seseorang kecuali Tuhan itu sendiri. Ahok memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa. Akhirnya orang ini diciduk oleh Erick Thohir atas usulan Joko Widodo menjadi komisaris utama Pertamina. Lagi-lagi membawa banyak penolakan dari si AG yang ternyata punya simpanan di daerah-daerah yang kita tidak asing lagi saat ini. Terima kasih AG, kota tersebut jadi terkenal karena Anda. Karena Ahok, hahaha. Ahok selama sekitar 10 tahun ini memang menjadi media darling. Pemberitaannya selalu heboh. Pembahasan mengenai Ahok memang tidak pernah membosankan. Saat ia dilantik menjadi komisaris utama Pertamina, saya berpikir bahwa ini adalah akhir dari kesayangan media kepada Ahok. Saya kira nama Ahok mulai tenggelam karena dunia Pertamina yang mengelola ratusan triliun itu memang membius. Tapi Ahok adalah orang yang sadar, ia adalah orang yang tidak mudah terbuai dengan uang. Karena ia dididik untuk tidak cinta uang dan cinta akan kepentingan rakyat. Ternyata nama Ahok makin melambung saat menjadi komisaris utama Pertamina. Di era Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, sudah ada beberapa kejadian yang sangat luar biasa. Pertama, di era Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, bahan bakar biodiesel 30 atau yang kita kenal dengan B30 berhasil digolkan untuk dijual di pasaran. Konon, produksi biosolar B30 ini bisa menurunkan pengeluaran Pertamina sekian ratus triliun. Kedua, di era Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, perusahaan tersebut berhasil melakukan akuisisi blok minyak di Abu Dhabi dengan berbagai strategi lobby yang dikerjakan. Ada yang mendebat bahwa segala yang terjadi di era Ahok sebetulnya sudah dipikirkan sebelum Ahok menjadi komisaris utama. Tapi saya ingin bertanya hal yang sederhana. Semua hal itu dieksekusi di era siapa? Memang tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Ahok adalah sosok eksekutor.
Ketiga, di era Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, Pertamina menurunkan harga BBM Pertamax dan terkhusus diesel. Semua berkat inovasi B30 yang sudah penulis sebut di atas. Kemudian ke inti artikel kali ini, bahwa memang sosok tidak pernah bosan dibahas, karena memang orang ini tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan kepentingan rakyat. Begitulah rakyat-rakyat. Fotonya buat Bapak dong. Satu lagi buat kasih Bapak. Saya akan kasih Bapak. Katakan sama Pak beliau akan jadi presiden. Nanti juga Bapak akan jadi presiden. Amin. Ahok diberi Al-Quran oleh pembencinya, ditulis oleh Erika E. Bener dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seorang warga bernama Fikri memberikan sebuah Al-Quran ke calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Al-Quran diberikan ketika keduanya bertemu di wilayah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pemberian Al-Quran dilakukan Fikri saat Ahok berkunjung untuk berkampanye ke kampungnya di lingkungan RT 17 RW 03. Berita ini saya baca sambil makan siang di sebuah restoran yang sepi pengunjung, tapi wifi-nya oke punya. Fikri mengatakan sebenarnya dia adalah salah seorang warga Jakarta yang menolak dan tidak akan memberikan dukungan kepada Ahok untuk menjabat gubernur DKI Jakarta lagi. Tapi dia sengaja memberikan Al-Quran sebagai bukti bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Masalah Pak Ahok ini kan penistaan Al-Maidah ayat 51, yang selalu dia bawa masyarakat dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51. Di kampung ini banyak yang menolak, wajarlah menolak. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kata Fikri, Kamis 26 Januari 2017. Saya tercenung sejauh ingatan saya, Ahok hanya menyebutkan tentang Al-Maidah 51 ketika berpidato di Kepulauan Seribu dan ketika memberikan nota keberatan di pengadilan pada persidangan pertamanya. Setelah itu, di luar ruang sidang ataupun dimanapun, Ahok tidak pernah sekalipun mengucapkan Al-Maidah 51 lagi. Kok bisa-bisanya si Fikri ini bilang, yang selama ini selalu membawa-bawa kalimat itu adalah mereka yang selalu berusaha untuk melawan lupa apa yang sudah Ahok katakan di pidatonya. Sampai pada acara Haul Soeharto kemarin pun di Masjid Atin, hashtag tentang penistaan agama dan lain-lain selalu tercetak di spanduk dan poster mereka. Fikri mengaku meski dia tidak mendukung Ahok, tapi dia tidak akan melakukan penolakan jika Ahok ingin menyampaikan aspirasinya dalam berkampanye ke warga setempat. Dia akan memberikan kesempatan. Biarkan Pak Ahok menyampaikan aspirasinya di kampung saya tanpa ada penolakan. Biar masyarakat juga tahu mana yang benar, mana yang enggak, katanya. Seandainya para orang tua, dalam artinya orang yang umumnya jauh lebih tua dari Fikri ini bisa berpikir lebih bijaksana dari seorang Fikri, tidak akan ada itu acara ribut-ribut penghadangan dan penolakan kampanye paslon 2 di putaran pertama. Fikri mengaku selalu mengikuti aksi bela Islam yang digelar di Monumen Nasional, baik tanggal 4 November 2016 dan 2 Desember 2016. Namun jika dalam pesta demokrasi Ahok kembali terpilih, maka dia akan menerimanya. Saya rasa umat yang datang ke Jakarta mengikuti aksi bela agama 1, 2, dan 3 akhirnya akan sampai pada momen di mana dia akan melihat dan sadar bahwa 3 kali aksi sudah lebih dari cukup. Negara dan pemerintah sudah cukup memberikan jawaban atas tuntutan. Seperti yang Fikri katakan, kalau terpilih lagi warga negara yang baik terima dengan lapang dada, katanya. Kengototan pihak penyelenggara aksi bela agama seperti yang terakhir FUI lakukan bisa membuat para umat sadar bahwa ini bukan lagi urusan tentang bela agama, tapi ini sudah urusan tentang penjagalan paslon 2 untuk maju pilkada dan untuk memenangkan paslon 3. Selain memberikan Al-Quran, Fikri salaman dengan Ahok. Rupanya Ahok juga memberikan kejutan pada Fikri. Dia memberikan bukunya yang berjudul A Man Called Ahok. Setelah bertukar, mereka pun sempat terlihat berfoto bersama.
Saat Fikri memberikan tanggapan dan pernyataannya ke awak media, terlihat pemberian kitab suci tersebut. Ahok yang berada di dekatnya terlihat senyum-senyum kecil. Setelah itu Ahok pun melanjutkan kampanyenya tanpa adanya gangguan penolakan. Begitulah kehidupan. Antara benci dan cinta sebenarnya dua hal tersebut punya reaksi yang sama, yaitu membuat kita tidak bisa lupa dan selalu memikirkan orang yang kita cinta atau kita benci. Contoh nyata, saya gak bisa berhenti memikirkan Ahok dan Rizik Syihab dalam waktu yang bersamaan. Semoga setelah membaca buku Man Called Ahok, kebencian Fikri berubah menjadi cinta. Semoga. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.